Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang kembali ya di channel catatan Mas Ruslan. Pada malam hari ini teman-teman, saya ingin membahas masalah khasiat manfaat daripada tingginya suatu protein atau gizi yang ada pada daun kemangi teman-teman. Daun kemangi udah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya, cuman ini akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih detail teman-teman ya. Oke, simak sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman biar tidak gagal paham. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Jangan lupa juga tombol like-nya dan silahkan komen. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau saya pas buka handphone pasti saya balas komen teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, yang perlu diketahui dalam per 100 gram daun kemangi mengandung yang namanya mineral abu sebanyak 1,7 gram. Kemudian mengandung namanya air sebanyak 85,0 gram, kemudian zat besi 1,0 mg, kemudian beta karotin atau sumber senyawa larut air yang akan diproses menjadi vitamin A itu sebanyak 1282 mikrogram. Kemudian mengandung yang namanya energi sebanyak 43 kalori. Kemudian mengandung lagi fosfor teman-teman, fosfor sebanyak 106 mg. Dan juga mengandung kalium sangat tinggi sekali nih, 457,1 mg. Kemudian kalsium 35 mg teman, kalsium ya. Nah, kemudian mengandung yang namanya karbohidrat sebanyak 7,5 gram, kemudian karotin total sebanyak 1017 mikrogram, kemudian lemak 0,3 gram, natrium sebanyak 10 mg dan niacin 1,2 mg. Dan juga mengandung protein teman-teman ya. Protein sebanyak 5,5 gram. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin sebanyak 0,10 mg teman-teman. Dan juga mengandung serat atau fiber sebanyak 8,4 gram. Dan tiamin atau vitamin B1 itu sebanyak 0,06 mg. Dan mengandung juga vitamin C teman-teman sebanyak 30 mg teman-teman. Nah, jadi sangat banyak sekali ya mengandung mineral-mineral itu. Dan untuk manfaat yang didapat daripada asupan gizi yang sangat tinggi dan sangat cukup tinggi sekali adalah didapat dari yang namanya kandungan air, protein, serat, fosfor, kalium, beta karotin, karotin total, niacin dan vitamin C. Jadi yang pertama adalah membantu dalam sistem kesehatan, sistem peredaran kita, sistem peredaran darah teman-teman ya. Jadi mampu menjaga sistem peredaran darah, menjaga gula darah tetap stabil, mencegah terjadinya stroke, meminimalkan penyakit sistem pembuluh darah, menurunkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian mampu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik yang ada di dalam darah. Kemudian untuk kesehatan sistem integumen, kesehatan kulit, rambut, kuku, dan lain sebagainya, itu dapat meminimalkan yang namanya risiko munculnya jerawat, menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit, mencegah penuaan dini atau keriput di wajah akibat penuaan. Nah, semua orang pasti tua tapi akan memperlambat proses penuaan teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah sistem reproduksi dan bayi teman-teman ya. Untuk sistem reproduksi dan bayi ini mampu mendukung perkembangan janin. Kemudian salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi juga teman-teman. Dan juga baik untuk ibu hamil. Dan berikutnya adalah sistem kesehatan saraf dan otak teman-teman ya. Menunjang kesehatan saraf, memberikan manfaat neurologis, kemudian membantu berlangsungnya fungsi otak dengan baik teman-teman. Dan kemudian dalam sistem tulang, sistem rangka atau sistem kesehatan tulang, mampu menguatkan namanya kesehatan tulang, meminimalkan risiko dan mengatasi osteoporosis.
kemudian menjaga pertumbuhan tulang juga teman-teman. Dan berikutnya dalam sistem ekskresi dan urinari ya mampu mencegah risiko terbentuknya batu ginjal, mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita atau potensial hidrogen. Kemudian menjaga kerja ginjal dalam menyaring zat sisa makanan akan lebih optimal teman-teman. Kemudian dalam sistem kesehatan mulut dan gigi, yang pasti menopang pertumbuhan kesehatan gigi, memperbaiki kesehatan gigi, membantu pembentukan air liur di rongga mulut juga teman-teman. Kemudian berikutnya adalah sistem kekebalan tubuh teman-teman. Dalam sistem kekebalan tubuh ini bertindak sebagai antioksidan, menangkal berbagai radikal bebas yang bisa menimbulkan kerusakan oksidatif dalam tubuh teman-teman. Kemudian memperkuat yang namanya sistem imun juga. Kemudian berikutnya dalam sistem kesehatan otot dapat membantu memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel sel-sel organ atau sel-sel otot teman-teman. Kemudian mengatur kontraksi otot dan detak jantung. Maaf agak batuk. Kemudian menurunkan yang namanya risiko kram otot juga, dan memperkuat dan melenturkan otot, membantu pembentukan massa otot, membantu pemanfaatan dan penggunaan protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel teman-teman. Dan berikutnya adalah sistem pencernaan, menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah terjadinya kanker, terutama kanker usus besar. Jadi kalau kita sistem pencernaannya itu adalah memiliki kesehatan yang optimal dalam sistem pencernaannya, maka kita akan terhindar dari yang namanya gangguan sistem pencernaan yang bisa berakibat pada kanker usus besar, hemoroid atau wasir, atau terkena konstipasi atau sembelit ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah sistem pernafasan, mencegah gangguan pernafasan, mencegah risiko asma, dan memperlancar yang namanya sistem daripada kinerja jantung teman-teman. Kemudian masih banyak lagi ya teman-teman manfaat yang didapat daripada daun kemangi ini. Dapat mendukung mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh melalui keringat juga. Kemudian mencegah risiko kanker, mengatasi meminimalkan yang namanya terjadinya diabetes. Kemudian membantu menurunkan berat badan juga, dan mencegah berkurangnya nafsu makan, memperbaiki keseimbangan cairan tubuh, dan juga menjadi alat transportasi nutrisi dalam tubuh juga teman-teman. Kemudian mampu menghasilkan yang namanya energi dan meminimalkan yang namanya risiko dehidrasi teman-teman. Jadi untuk sebagai sumber energi, meningkatkan dan menjaga stamina, meningkatkan sistem metabolisme, dan menyangga yang namanya pelupasan sendi teman-teman ya. Kemudian dalam sistem kesehatan peredaran darah teman-teman ya, menjaga gula darah tetap stabil, mencegah terjadinya stroke, meminimalkan terjadinya penyakit sistem pembuluh darah, menurunkan risiko terjadinya hipertensi, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Adalah manfaat daripada tingginya kandungan serat, fosfor, kalium, dan juga niacin teman-teman. Kemudian dalam sistem kesehatan kulit atau etekumen mampu meminimalkan risikonya terjadi muncul jerawat, menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit, juga mencegah yang namanya penuaan dini. Itu adalah manfaat daripada tingginya niacin, air, protein, beta karotin, dan niacin teman-teman. Jadi saya ulang lagi, meminimalkan risiko munculnya jerawat, menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit, mencegah penuaan dini, itu adalah manfaat daripada cukup tingginya kandungan air, protein, dan beta karotin serta niacin teman-teman. Kemudian dalam sistem
sistem reproduksi dan bayi, teman-teman ya. Mendukung perkembangan janin, salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi dan juga baik untuk hamil adalah manfaat daripada cukup tingginya protein, niacin, dan fosfor, teman-teman. Kemudian dalam sistem kesehatan saraf dan otak, menunjang kesehatan saraf, membantu berlangsungnya otak agar berfungsi dengan baik. Itu adalah manfaat daripada tingginya niacin, kalium, air, dan fosfor, teman-teman. Dan dalam sistem kesehatan tulang, menguatkan kesehatan tulang, meminimalkan risiko dan mengatasi osteoporosis dan juga menjaga pertumbuhan tulang adalah manfaat daripada tingginya protein, fosfor, dan juga kalium, teman-teman. Dalam sistem ekskresi dan urinaria, mencegah risiko terbentuknya batu ginjal, mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh, menjaga kerja ginjal dalam menyaring zat makanan atau zat sisa makanan agar lebih optimal. Itu adalah manfaat daripada tingginya air, kalium, dan fosfor, teman-teman. Kemudian dalam kesehatan mulut dan gigi, manfaat daripada cukup tingginya protein, fosfor, dan air, teman-teman. Dalam sistem kekebalan tubuh juga bertindak sebagai antioksidan, menangkal berbagai radikal bebas dan memperkuat sistem imun adalah manfaat daripada cukup tingginya beta karotin dan protein, teman-teman. Dan kemudian dalam sistem kesehatan otot, mengatur kontraksi otot dan detak jantung, membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ atau tubuh, kemudian menurunkan risiko kram otot, memperkuat dan melontorkan otot, membantu pembentukan massa otot, kemudian membantu pemanfaatan atau penggunaan protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel adalah manfaat daripada tingginya fosfor, kalium, dan protein, teman-teman, dan juga niacin. Kemudian dalam sistem pencernaan, mencegah terjadinya kanker, terutama kanker usus besar, ataupun menjamin kesehatan sistem pencernaan adalah manfaat yang didapat daripada tingginya serat, air, fosfor, dan niacin juga, teman-teman. Dan juga dalam sistem pernafasan, mencegah gangguan pernafasan atau ISPA, mencegah risiko asma adalah manfaat daripada tingginya air dan beta karotin, teman-teman. Kemudian dalam kesehatan tubuh yang lainnya, teman-teman, mencegah risiko kanker, mengatasi dan meminimalkan terjadinya diabetes, membantu menurunkan berat badan, mencegah berkurangnya nafsu makan, memperbaiki keseimbangan cairan tubuh, menjadi sarana alat atau transportasi nutrisi dalam tubuh, kemudian meminimalkan risikonya dehidrasi. Itu adalah manfaat daripada tingginya beta karotin, serat, niacin, fosfor, air, dan kalium, teman-teman. Nah, itu penjelasan tentang khasiat dan manfaat daripada daun kemangi ya, teman-teman ya. Kandungan gizinya, terus khasiatnya yang didapat, dan berdasarkan cukup tingginya berbagai macam mineral yang ada di dalam daun kemangi, dan juga manfaat kesehatan yang lainnya pun juga sangat banyak, teman-teman ya. Nah, itulah. Oke, teman-teman ya. Sekian dari catatan Mas Susan tentang uraian tentang kandungan gizi dan khasiatnya daun kemangi bagi kesehatan tubuh kita, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya, dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, teman-teman.